Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law. Nah, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang masalah KDRT atau sering disebut dengan kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, baru-baru ini kita melihat, mendengar informasi, berita baik melalui televisi, media elektronik, online dan lain-lain. Seorang ibu rumah tangga yang menegur suaminya sering pulang malam mabuk-mabukan justru malah dituntut pidana. Nah, ada apa gerangan? Bagaimana proses hukumnya? Apakah ibu tersebut sudah mendapat rasa keadilan yang sesungguhnya? Ya, oke, baik teman-teman. Nah, terkadang memang kasus kekerasan dalam rumah tangga ini jarang kita dengar. Ya, ada laporannya, ada aduannya di kepolisian bahkan di mana-mana. Karena memang kecenderungan bahwa masih banyak berpikir persoalan rumah tangga adalah persoalan internal, urusan privasi yang tidak boleh orang luar, baik itu tetangga, saudara, keluarga sendiri pun tidak boleh mengetahui. Nah, ini hal yang keliru. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu menjamin ya, siapapun yang melihat sedang telah terjadi suatu peristiwa tindakan atau KDRT, maka entah itu ketika tetangga yang menyaksikan, saudaranya, bahkan orang lewat melihat telah terjadi KDRT dalam ruang lingkup keluarga, maka mereka berhak untuk melakukan upaya melerai atau memisahkan atau justru malah masuk memberikan perlindungan dan jaminan perlindungan terhadap korban ya. Jadi itu hadirnya undang-undang kekerasan, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini ya, tidak ada lagi sekat bahwasanya ini adalah urusan pribadi atau urusan keluarga. Jadi siapapun yang melihat telah atau sedang terjadi peristiwa tindakan ya KDRT, ya mereka punya hak untuk melakukan, membela, bahkan melerai atau mengamankan korban ya. Seperti itu ya sahabat teman-teman semua. Lalu apa sih KDRT itu? Terus kemudian ya bagaimana ruang lingkupnya? Ruang lingkupnya apa aja? Terus kemudian bentuk dan macam KDRT itu bagaimana? Ya, seperti apa? Baik, berikut kita jelaskan ya. Apa itu KDRT ya? Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan dalam rumah tangga. Baik itu dilakukan oleh suami, istri, anak, asisten rumah tangga atau pembantu ya, yang dapat berdampak buruk terhadap kebutuhan fisik, psikis, keharmonisan hubungan keluarga sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, memang sebagian besar ya korban kekerasan dalam rumah tangga ini adalah berasal dari kaum perempuan, karena banyak yang berpikir atau banyak yang memberi stigma bahwa perempuan merupakan kaum yang lemah. Nah, itu tidak benar ya, tidak benar. Jadi perempuan itu ya, tanpa perempuan laki-laki bisa apa? Kan gitu ya. Baik sahabat teman-teman semua. Nah, kita berbicara tentang ruang lingkup KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau kita bicara tentang KDRT, artinya di situ bicara tentang masalah keluarga. Nah, kalau bicara tentang masalah keluarga, artinya ruang lingkup keluarga, ya apa
apa sih ruang lingkup keluarga itu ya? Itu mencakupi ya, cakupannya ya, ruang lingkup keluarga ini adalah orang yang berada satu naungan, satu atap atau satu rumah ya. Di dalamnya ada bapak, ibu, anak atau siapapun itu yang telah menetap selama beberapa tahun atau beberapa lama. Nah, itu disebut dengan keluarga atau dalam ruang lingkup keluarga. Ya, meskipun orang lain ketika dia sudah menetap beberapa lama atau bertahun-tahun, maka itu dianggap sebagai orang yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga. Nah, itu ya teman-teman semua. Lalu kemudian ketika kita berbicara tentang KDRT, artinya kekerasan ya, tindakan kekerasan. Berarti kalau ada kekerasan ya, berarti ada pelaku dan ada korban. Namanya saja kekerasan ya. Lalu siapa saja yang berada di dalam ruang lingkup KDRT itu ya? Itu ada suami, ada istri, ada anak, ada pembantu rumah tangga, terus orang yang mempunyai hubungan darah, terus kemudian perkawinan, hubungan persusuan atau hubungan pengasuhan. Nah, itu ya. Nah, sementara undang-undang KDRT itu ya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam Undang-Undang KDRT ini menjelaskan juga ada beberapa bentuk dan macam KDRT. Nah, di situ ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Nah, kekerasan fisik ini, nah biasanya ya orang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu hanya berupa dalam bentuk kekerasan fisik. Nah, tidak demikian ya. Jadi bentuk kekerasan itu ada 4 ya, kekerasan dalam rumah tangga, yaitu fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Nah, kekerasan fisik ini ya tentu ya ketika telah terjadi misalkan pemukulan atau menampar atau mencubit sehingga dapat menimbulkan rasa sakit terhadap korbannya. Siapa korban itu? Seperti yang saya sampaikan tadi, orang yang berada dalam ruang lingkup keluarga, satu atap, satu rumah, entah itu pembantu, saudara, ya, istri, anak, dan siapapun itu yang telah menetap bersama dengan kita selama dalam kurun waktu yang lama. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian ada kekerasan psikis. Nah, biasanya itu ya bentuk kekerasan itu seperti ini ya, mencaci, memaki, mengata-ngatai sehingga korban atau siapapun yang mendengarkan itu ya tingkat atau rasa kepercayaan dirinya itu menurun, menghilang, hilang rasa kepercayaan dirinya. Itu bicara tentang psikis atau batin yang terluka ya, mencaci, memaki, mengintimidasi, mengata-ngatai, dan mengeluarkan atau mengucapkan kalimat yang memang kurang pantas untuk didengar. Nah, itu adalah bentuk kekerasan psikis, nyerangnya psikologi atau batin ya. Lalu kemudian ada kekerasan seksual. Nah, biasanya itu orang memaksa untuk melakukan hubungan seksual, hubungan badan terhadap orang yang berada dalam ruang lingkup keluarganya, entah itu pembantu, anak, bahkan istri pun sekali juga. Ketika istri atau siapapun itu diajak berhubungan badan lantas dia tidak mau, ya jangan kita paksa, karena di situ ada bentuk kekerasan seksual. Mereka jangan dipaksa untuk melayani. Nah, tunggu waktu-waktu yang tepat, misalkan dengan istri. Kalau dengan anak atau
asisten rumah tangga itu jangan. Nah, itu masuk dalam kategori kekerasan seksual ya. Jadi itu. Nah, ancaman pidananya jelas juga. Nah, terus kemudian ada kekerasan atau penelantaran rumah tangga. Nah, ini entah itu seorang bapak, ibu ya, tidak memberi nafkah ya. Tidak memberi nafkah, terus kemudian diterlantarkan ya, tidak memberikan penghidupan yang layak, tidak ada kabar, meninggalkan keluarganya, terus kemudian sehingga berdampak pada aspek ekonomi ya, ekonomi mereka kehilangan sanak atau seorang tulang punggung keluarga yang harusnya memberikan penghidupan ya, tapi tulang punggung keluarga tersebut tidak mau memperdulikan. Nah, dia menghilangkan nafkah, tidak memberikan pendidikan yang layak, terus kemudian masalah ekonomi ya. Ibaratnya ya, kalau seorang bapak atau ibu menjadi tulang punggung keluarga ya harus bertanggung jawab terhadap keluarganya, jangan diterlantarkan ya, jangan ditinggalkan. Itu ada hak dan tanggung jawab di situ ya. Itu ya sahabat, teman-teman semua. Jadi ancaman pasal dan ancaman pidana terhadap kekerasan rumah tangga ini berbeda-beda. Nah, misalkan di kekerasan fisik, nah di situ di pasal 44 ayat 1 ya, ancaman pidana paling lama 5 tahun. Nah, itu kita harus lihat juga kategorinya. Apakah kekerasan fisiknya dalam kategori ringan, berat, sedang, atau malah justru menghilangkan nyawa. Semua ada konsekuensi hukumnya. Nah, contoh tadi terhadap Ibu Valencia ya, ibu tersebut itu merupakan korban kekerasan psikis. Dia dimaki-maki, dicaci maki oleh suaminya ya, sehingga menimbulkan rasa sakit hati ya, batin ya. Karena tidak selamanya orang berdiam diri ya akan berdiam diri terus. Suatu waktu dia akan melawan. Nah, itu contoh dengan masalah Ibu Valencia Lim tadi ya, dia melakukan perlawanan sampai hari ini. Nah, itu semangat terus ya Bu ya. Nah, itu. Nah, tadi bentuk-bentuk kekerasan rumah tangga, terus kemudian ancaman pidananya juga jelas. Nah, selain ada ancaman pidana, ada juga sanksi pidana atau penjatuhan pidana tambahan terhadap pelaku KDRT. Nah, seperti pembatasan gerak pelaku bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam waktu dan jarak tertentu. Itu pertama. Yang kedua, ada penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling ya, program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Nah, seperti itu. Ada pengawasan untuk konseling ya, ketika ada gangguan sedikit atau temperamen ya, dia harus dalam kondisi atau dalam program konseling ya, dipulihkan kejiwaannya ketika di situ emosionalnya tidak stabil ya. Nah, baik teman-teman, mungkin itu aja informasi yang dapat saya sampaikan terkait masalah KDRT ya. Nah, jangan kita berpikir bahwasanya KDRT itu, kekerasan dalam rumah tangga itu hanya mencakupi kekerasan fisik saja, tapi ada beberapa kekerasan di situ ya. Ada 4 ya, kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, dan juga penelantaran rumah tangga. Nah, itu ya teman-teman, sahabat semua. Nah, dan juga ruang lingkup keluarga itu ya, orang yang berada dalam satu atap, satu rumah, bukan hanya anak, istri, dan suami, tetapi orang lain yang punya hubungan darah, perkawinan, persusuhan, pengasuhan, bahkan pembantu rumah tangga juga. Itu merupakan ruang lingkup atau cakupan keluarga ya.
Itu ya sahabat teman-teman semua, semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, menjadi referensi hukum, menambah khazanah keilmuan pada bidang hukum untuk kita semua. Demikian, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.